aduh kayaknya sudah nggak bisa lagi nih, kayaknya Javier ini nggak bisa mendengar deh gitu ya. Sudah nggak mau ngomong, sudah nggak ada suara gitu ya. Tapi setelah 1 bulan mungkin dengan kesabaran ya dan ikhtiar terus dan tentunya doa gitu ya. Saya minta doa sama orang tua, sama ibu mertua, suami juga nggak berhenti doa gitu ya. Allah tuh kan tahu kapan saatnya yang tepat gitu ya. Dan pada saat momen tertentu yang diajarkan oleh Aurika kan ini tidak langsung mengajarkan sebuah kata, tapi dengan kata bantu gitu ya. Yang diajari adalah guguk, meong gitu ya. Dan saat 1 bulan saya menunggu tidak ada respon, sempat sempat sudah ada keputusasaan gitu ya. Tapi tiba-tiba gitu ya, saya lupa terapisnya itu siapa, kalau Bu Sinta atau Bu Iva gitu ya, saya lupa dulu itu siapa. Pada saat kata pertama yang diucapkan oleh Javier pada saat disuruh mengulang suara gitu ya, muncullah satu kata yang dikeluarkan oleh Javier, guguk. Itu ya Allah seperti mendapatkan berlian gitu ya. Itu yang saya ingat kata pertama yang keluar dari mulut Javier adalah guguk saya saat mengulang gitu ya, kata bantu dari anjing gitu ya. Lah, itu yang mengakibatkan satu kata itu yang menjadi penyemangat saya harus bisa gitu ya, harus bisa. Sehingga sudah mulai semangat Bu Eli, Bu Santi gitu ya. Sudah mulai semangat apa yang diajarkan oleh Bu Sinta dengan terapis yang lain untuk kata bantu saya mulai ketik gitu setiap hari gitu ya. Berapa kata yang harus dikuasai oleh anak ini gitu ya. Setelah guguk, meong, kata-kata bantu itu saya ketik, saya tempel di rumah, dan siapapun yang membaca, karena mbaknya ini memang pegang saya sejak saya SMA. Jadi pada saat saya punya anak, dia menganggap anak saya itu seperti anaknya sendiri gitu ya. Jadi luar biasa pada saat ke Jakarta dia ikut. Ya, dia ikut, kemudian ngomong semuanya, kemudian di rumah kata-kata saya tempel di beberapa tempat, kemudian yang paling saya tekankan adalah konsistensi. Karena Javier ini kesulitannya adalah hari ini diajari dengan kata tertentu, nanti lupa, gitu ya. Jadi yang diharuskan adalah saya akan menambah kata kalau kata tertentu itu sudah konsisten dia kuasai, gitu, dia pahami. Misalnya hari ini ada berapa kata gitu ya, misalnya ada 10 kata dia nambah gitu ya. Kemudian pada saat ditanya hari ini itu ada kata yang sudah konsisten, saya beri tanda, kemudian saya tambahkan dengan kata baru yang lain. Tapi kalau belum konsisten, itu saya ulang lagi gitu ya. Nah, itu yang kelemahan dari Javier itu adalah konsistensi tadi yang harus kita tekankan. Karena kalau terlalu banyak mengajari kata tapi yang lalu lupa, nah menurut saya itu nanti dia nggak akan memperoleh apa-apa, malah banyak lupanya. Sehingga kalau yang konsisten saya tandai, yang sudah konsisten, yang belum itu di drill terus tiap hari. Drill itu yang menjadi catatan utama. Nah itu setelah 1 lembar yang diajarkan itu selesai, saya masukkan map ganti dengan lembaran yang baru yang ditempel di rumah. Jadi yang namanya rumah itu penuh dengan tempelan kosakata gitu. Itu saya masih ingat benar gitu ya. Yang namanya tembok enggak apa-apa ngelupas gitu setelah ditempel. Rumah sinetron juga ya, ada dialognya ya, harus manut. Kalau dibuatkan film itu juga mungkin ceritanya jadi bagus gitu ya. Dan yang berikutnya adalah berarti saya sampai memiliki buku agenda gitu ya, agenda tentang catatan-catatan kosakata yang dikuasai oleh Javier gitu ya. Dari kosakata itu barulah yang langkah yang berikutnya yang diajarkan adalah menyambung gitu ya. Karena kelemahan Javier itu adalah pada saat menyambung menjadi sebuah kalimat, kadang-kadang subjek predikat objeknya wes gak karuan gitu ya. Kadang-kadang objeknya duluan, predikatnya tengah, pokoknya menjadi kalimat itu tidak beraturan gitu ya. Pokoknya saya yang pertama latih dia bisa kalimat panjang dulu gitu ya. Setelah kalimat panjang meskipun nggak beraturan, setelah itu baru diperbaiki gitu ya.
Javier ini kalau ini boleh subjeknya di depan atau di belakang sendiri, tapi bla 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 bla. Tapi yang semula mau ngomong apa saja pokoknya agak panjang, itu saya biarkan dulu gitu ya. Karena do nanti anaknya kalau ngomong panjang kemudian kita salahkan gitu ya. Anak ini kan cepet ini mutung gitu ya. Tapi dengan adanya ngomong apa-apa, saya dengarkan dulu, yang penting kita paham maknanya apa gitu ya. Tapi setelah lama kemudian sudah mulai masuk ke sekolah gitu ya, sudah harus ditata. Hal yang berikutnya adalah saya pernah mengalami gitu ya, mengalami hal karena Javier dengan adiknya itu sama-sama di sekolah tertentu, pada saat sudah mau masuk ke sekolah, ada sekolah yang gitu ya, yang belum bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus seperti Javier gitu ya. Nangis lagi gitu ya. Sebagai ibu kayaknya enggak lepas dari nangis gitu ya. Tapi saya yakin gitu ya, bahwa sekarang dari Kementerian Pendidikan itu memberikan hak inklusif pada anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu kemudian tidak diberikan sebuah kesempatan untuk bisa bersekolah dengan anak-anak normal, ya itu sebenarnya pemerintah tidak malah menyarankan sekolah itu untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu gitu ya. Dan karena saya tidak Javier dengan adiknya diterima, kakaknya tidak, saya memutuskan tidak sekalian karena menjaga gitu ya, bagaimana dua anak ini saya harus bersekolah di tempat yang sama. Saya harus ekstra sabar dan menerima dengan segala kondisi yang ada, karena kami yakin gitu ya, banyak sekolah-sekolah yang bisa mendidik anak-anak, terutama anak-anak seperti Javier itu bisa menghasilkan prestasi juga. Dan yang terakhir tentunya sebagai orang tua, tanggung jawab kita adalah bisa menggali potensi anak. Karena masing-masing kami yakin setiap anak lahir ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita. Makanya yang harus kita cari adalah passionnya anak itu di mana ya, minatnya anak ini itu di mana gitu ya. Dan tentunya Javier ini satu kelebihannya adalah matematika ya, sehingga drillnya adalah saya leskan di beberapa tempat untuk matematika. Dan yang kedua ini adalah menggambar gitu ya. Di beberapa kesempatan menjuarai untuk lomba menggambar, dan sekarang kita fasilitasi karena papanya memang juga senang IT gitu ya, menggeluti di bidang IT, diberikan fasilitas tab apa yang kemudian melatih kemampuan Javier. Nah, itu yang kita fasilitasi, menggali potensinya, kemudian memfasilitasi agar kreativitas dan inovasinya anak-anak itu bisa muncul. Itu sharing saya secara garis besar, Bu Eli dan mama-mama sekalian. Semoga bisa saling melengkapi lah. Terima kasih banyak, luar biasa Mama Javier, pengalaman mendampingi Javier. Berarti kalau bisa kita simpulkan ini hampir sama kayak Bu Santi nih kayaknya, ada cuti dulu. Iya. Ya, kalau Bu Santi 3 bulan, kalau Mama Javier 2 bulan, sama-sama memperjuangkan di masa cuti tersebut hingga akhirnya menimbang berbagai hal. Kemudian tadi juga mengerahkan berbagai pasukan sepertinya dan menempel semua kosakata. Jadi kosakata yang kita tempel itu bisa membuat orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga, entah itu mungkin orang lain yang datang, akhirnya sama-sama tahu, oh targetnya Umar ini sekarang ini loh, oh targetnya Javier sekarang ini loh, sehingga menyeragamkan bagaimana kita bicara terhadap anak-anak kita sendiri, begitu nggih? Ya. Luar biasa. Perjuangan mama-mama ini membuat saya merinding. Masya Allah. Semoga jariah ya Maya. Amin. Terima kasih Mama Javier. Sekarang kita beralih kemudian ke Mama Adam. Apa kabar Ma? Sehat-sehat Ma, Debay gimana? Alhamdulillah sehat semua Bu Eli. Ya Allah, sehat-sehat Maya, kita lama tidak berjumpa. Semoga sehat selalu. Adik Baim, mohon maaf ya, malam-malam diganggu. Gak apa-apa.
kesempatan bisa ketemu sama senior juga Bu Eli. Monggo Mas, silakan sharingnya. Waktu itu Mama juga, ini kan tadi sempat kita bahas juga nih, banyak mama-mama itu yang juga akhirnya bingung antara resign atau tetap bekerja. Kalau resign itu konsekuensinya apa, kalau bekerja konsekuensinya apa. Pasti Mama juga menghadapi challenge yang sama, sehingga punya tips bagaimana mensiasati supaya tetap 3.000 kata per jam nih. Monggo Ma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bu Bu Santi dan Mama Javier. Belum pernah ketemu nih, tapi sharingnya selama ini sangat menginspirasi saya. Jadi ya alhamdulillah ya. Ini saya langsung secara garis besarnya ya Bu Eli ya. Kalau secara awal mula itu jelas ceritanya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Santi, oleh Mama Javier, sama pengalamannya. Untuk mendapatkan Adam seperti ini itu sudah melalui berbagai macam hal, di mana saya juga di sini LDR sama suami, tapi alhamdulillah masih satu kota sama ayah ibu saya. Jadi masih ada lah circle untuk membesarkan hati ya lah. Ya, di mana waktu awal-awal itu dengan diberikan diagnosis bahwa Adam mengalami tunarungu, di mana sebelah kiri 115 desibel, sebelah kanan 110 desibel, itu benar-benar bikin down, sedown-downnya. Kenapa ya Allah gitu. Jadi ada merasa cobaan apa ini ya Allah gitu. Tapi alhamdulillah di situ masih ada keluarga yang menguatkan, meskipun di denial itu kayak perasaan penolakan dari keluarga sekitar itu masih ada. Nggak apa-apa, nah ini nggak apa-apa gitu, bawa sini bawa sana, nggak ada gangguan pendengaran, nggak ada ini, dibawa ke dokter sana sini, sempat juga dibilang autis dan lain-lain. Tapi justru setelah kita masuk circle di lingkungan yang autis, Down syndrome itu, sebelum Adam divonis tunarungu, itu justru kita akhirnya lebih bersyukur bahwa kita masih bersyukur Adam ini diberikan gangguan pendengaran, tapi masih bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya yang lain gitu. Ada yang perjuangannya lebih butuh effort lagi daripada saya pribadi gitu, daripada saya dan suami. Di sini kan dari ini ya, bagaimana mengoptimalkan Adam sambil saya juga masih menjalani profesi bekerja. Jadi waktu itu sempat berpikir, curhat juga sama Bu Eli, karena terapisnya kebetulan sama Bu Eli ya Bu ya. Gimana nih Bu Eli, 6 bulan pertama Adam masih pakai ABD, kita masih belum bisa memutuskan implan karena biayanya memang yang besar, di mana saya dan suami juga mengusahakan apakah bisa mendapat bantuan dari perusahaan untuk bisa mengcover biaya-biayanya. Butuh perjuangan ke sana kemari karena suami dinas ada di Jakarta, jadi sempat riwa-riwi juga Surabaya, Jakarta untuk memperjuangkan peralatan Adam ini. Karena setelah dievaluasi 6 bulan ternyata memang untuk Adam bisa berkomunikasi layaknya normal anak biasa itu memang kurang bisa mengcover. Sebetulnya Adam dulu itu juga ada gangguan keseimbangan. Jadi untuk jalan itu susah, sering jatuh atau enggak seimbang, terseok-seok gitu. Ternyata setelah pakai ABD, alhamdulillah jalannya langsung bagus. Ya memang enggak langsung bagus itu, tapi dia sudah enggak gampang terjatuh-jatuh gitu loh. Jadi dari situ langsung pikiran terbuka. Kenapa aku harus menunda-nunda gitu? Dokter udah bilang kayak gini, ya udah kita yakinin aja. Satu kata dari dokter waktu itu, sudah Bu, nggak usah digali masa lalu ini penyebabnya apa. Yang penting itu ke depannya itu anak seperti apa. Kita maunya anak itu seperti apa. Dan jenis komunikasi itu bukan hanya dengan mendengar berbicara. Saya kembalikan lagi kepada orang tuanya. Orang tuanya ini mau anaknya itu berbicara seperti apa. Mau cuman pakai bahasa isyarat,
pakai gerak tubuh atau mau berkomunikasi secara normal. Karena itu juga mempengaruhi ke depannya anak ini tadi. Nah, itu yang quote masih nyantol di saya. Jadi kalau misalkan ketemu teman-teman atau saudara yang kemudian memiliki masalah yang sama gitu, ya saya kembalikan lagi, kita sudah memberikan edukasi seperti ini, seperti ini, seperti ini, kembali semua itu kepada orang tuanya ya, jadi kita nggak bisa memaksa. Nah, kembali ke topik, apa yang membuat saya tetap melaksanakan kerja ini, jadi nggak jadi resign waktu itu Bu, karena ternyata setelah 6 bulan kemudian ada operasi implan, qadarullah alhamdulillah dapat fasilitas dari kantor ayahnya untuk bisa membantu sebagian biayanya gitu ya. Jadi kita juga sangat-sangat terbantu untuk operasinya Adam ini. Lah itu setelah berjalan beberapa lama kemudian kita rasakan ada servis, ada maintenance, kemudian waktu itu karena kita masih awam terhadap alat ternyata spare partnya ini kok mahal juga ya gitu. Jadi wah nggak bisa resign ini. Kita putuskan untuk kita mau mengajukan cuti. Karena waktu itu jatah cuti untuk ininya saya sudah nggak dapat, bukan dalam periode bisa mengambil cuti selama 3 bulan itu, kita mau ajukan cuti di luar tanggungan gitu, karena kebetulan saya ikut di BUMN ya, jadi peraturannya agak birokrasinya itu agak-agak ribet gitu untuk persetujuannya. Ternyata untuk pengajuan cuti itu sendiri juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi akhirnya alhamdulillah dengan dukungan Bu Eli, nggak apa-apa mah, tetap semangat. Pokoknya Adam di rumah harus tetap dihabilitasi seperti apa yang sudah diajarkan di tempat terapi. Kemudian di mana kita itu juga harus mengedukasi juga. Selain kita mengedukasi diri sendiri untuk anak, tapi keluarga di rumah itu juga harus kita bilang ini kayak gini. Ini cara berkomunikasi dengan Adam itu seperti ini, jangan seperti ini gitu. Dimana jangan sampai ini dulu, jangan dilihatkan, mulutnya ditutup dulu, upayakan mendengar dulu. Jangan dikasih isyarat, jangan seperti ini, seperti itu. Jadi sebelum kita terapi itu kita sudah ngobrol dulu sama terapisnya. Bu, besok materinya Adam apa ya gitu. Jadi waktu terapi kita sudah minta kayak worksheet-nya hari ini kita latihan apa aja, PR-nya apa aja. Jadi namanya buku, jadi kayak ada buku harian itu udah isinya itu catatan-catatan, yaitu kosakata, yaitu kurangnya Adam di mana. Namanya ini ya kayaknya dialamin sama kebanyakan anak dengan gangguan dengar sekarang sudah bisa. Nanti jeda berapa lama? Nggak sampai 1 minggu gitu. Kita kasih materi baru. Pas ditanyain materi yang lama, kok dia lupa lagi? Aduh gitu. Jadi, aduh itu yang namanya stres udah mikir waktu di kerjaan itu kadang pikiran terpecah sama PR-PR-nya setelah terapi gitu. Kadang waktu di rumah juga masih ada aja orang kantor minta data ini itu, jadi merasakan ribetnya itu Masya Allah gitu. Tapi alhamdulillah terus akhirnya lama-lama itu bisa kita enjoy. Dengan semakin kesini Adam itu sambil kita kenalkan juga. Jadi terkadang Adam ini setelah FET dia tidak langsung pulang. Saya ajak ke kantor. Nah, di situ tujuannya apa? Selain untuk menunjukkan kepada rekan-rekan kerja, kepada atasan, ini loh terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa meluangkan waktu sebentar mendampingi anak FET gitu. Ini loh hasil dari waktu yang Anda berikan kepada saya untuk menterapikan anak itu seperti ini. Di situ saya juga sambil mengenalkan Adam dengan lingkungan luar. Jadi
alhamdulillah ya, sekarang itu Adam sekarang itu sudah hidup di lingkungan di mana sudah banyak sekolah inklusi. Kemudian Adam ini dari sejak awal mula memakai ABD itu juga sudah langsung masuk di Aurika, dulu di Jala Puspa, kemudian Aurika. Jadi memang lingkungan-lingkungan yang sudah apa ya, sudah aware dengan oh ini bahwa anak saya itu berkebutuhan seperti ini, cara komunikasinya seperti ini. Lah itu di situ juga saya sambil mengenalkan bahwa ini loh nak, kamu itu hidup bukan cuma di lingkungan seperti itu. Jadi ada dunia yang seperti ini, di mana ada orang yang belum tentu memahami kamu. Jadi di situ sambil kamu nggak boleh berkecil hati gitu. Kamu memang sama Allah diberi seperti ini. Kalau memang ada orang yang dengar kamu itu nggak jelas, ya sudah minta maaf gitu. Kalau kayak gini jadi ini ya, karena sensitif ya, pengen mewek rasanya. Kadang kalau ketemu sama orang-orang yang nggak aware kayak tadi yang dialamin sama Bu Santi ya. Oh ini kayak gini diremehkan atau apa gitu. Kadang ada rasa oh ya sudah, berarti memang Anda tidak bisa memahami, ya sudah cukup sebatas ini aja, kita nggak usah kenal terlalu dalam atau cukup sekian terima kasih gitu. Jadi bisa membatasi diri, makin kesini makin bisa membatasi diri. Kuncinya untuk Adam itu sekarang ini kan sudah SD. Saya sempat ini juga sama Pak Yo waktu itu ya. Jadi kayak ketakutan saya sendiri, Pak Yo, gimana ini Pak Yo? Saya tuh takut Adam nanti seperti ini. Jangan-jangan dia seperti ini gitu, secara psikologisnya seperti ini. Karena ternyata lingkungannya itu ramai juga gitu. Lingkungan SD di mana waktu TK itu komunitas satu kelasnya itu kan nggak terlalu banyak dan semuanya dari guru, dari teman, dari wali murid sesama itu kan sudah tahu kondisi Adam lah. Sekarang ternyata di sekolahnya Adam ini jarang yang tahu bahwa ada ini gitu. Saya takutnya nanti diberlakukan ini, malah diajaknya kayak semacam di TW gitu kan, mulutnya kan diperlihatkan di ini. Jadi padahal Adam ini sebetulnya kalau komunikasi sudah bisa, gimana ya Pak Yo gitu. Ternyata ketakutan saya itu cuma jadi ketakutan yang nggak berarti gitu loh. Karena alhamdulillah Adam ini semangat belajarnya juga tinggi dan sekarang itu sudah bisa ngeyelan. Di sekolah itu mungkin ada teman-temannya ya, bahasa kita kan bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa gitu. Sekarang malah saya yang nggak pernah ngajarin bahasa Jawa, dia komunikasi sama saya itu bahasa Jawa gitu. Sudah ngeyel kalau saya salah itu sudah, yo opo sih mama iki gitu. Sudah dieyel kayak gitu. Jadi buat mama-mama yang lain ya kuncinya tetap semangat. Apa yang diajarkan terapis itu ya kita catat. Kita nggak usah membandingkan anak kita sama yang lain. Membandingkan itu perlu, cuman untuk yang sudah lebih baik, kita harus mendorong diri kita itu supaya lebih ini. Cuman ya disesuaikan dengan kemampuan anak. Karena namanya anak mengalami gangguan itu kan ada bermacam-macam. Ada yang disertai seperti kayak Adam dulu itu ternyata terserang di keseimbangannya gitu. Atau mungkin gangguan fokusnya. Adam dulu juga sempat fokusnya itu karena anaknya suka gerak terus gitu ya. Jadi harus pintar-pintar memikirkan gimana supaya anak ini bisa fokus mau mendengar saya gitu. Bisa belajar mendengar gitu. Kemudian ada juga mungkin yang disertai gangguan lain gitu. Tetap bersyukur itu penting. Lihat senior-senior seperti Bu Santi, Bu Sinta, Mama Javier, dan yang lain itu sebagai pecutan. Sebagai pecutan di diri kita harus tetap lebih semangat lagi buat ngajarin mereka. Tetap belajar itu perlu, materi-materi meskipun sampai dengan sekarang itu, kenapa saya masih bergabung di Aurika, nanti ada ini lagi, pembelajaran awal lagi. Kelas FET online, pelajaran dasar lagi, tetap saya ikuti karena apa? Untuk mengingatkan.
Oh iya ya, basicnya dulu itu seperti ini. Saya nggak boleh menuntut Adam seperti ini. Kembali lagi ke basicnya dulu seperti ini, disesuaikan dengan tumbuh kembangnya dia saat ini. Jadi biar nggak kehilangan arah gitu. Saya juga masih sering kalau ada apa-apa itu WA terapis Bu Eli ya. Jadi Bu Eli kalau gini gimana ya Bu Eli gitu, namanya manusia kadang kalau sudah dilanda emosi gitu. Jadi lupa harus seperti apa. Gitu sih Bu Eli. Jadi meskipun ada orang-orang yang ini ya, di circle kita itu pasti ada orang-orang yang meremehkan, yang ini kita tetap semangat. Kita alhamdulillah sudah ketemu sama komunitas-komunitas ini, justru malah tahu, oh seperti ini, kita sharing sama mama-mama yang lain, jangan malu. Kalau memang loh itu pinter gitu, aduh kamu kok nggak seperti itu, justru ini, mah gimana sih mah caranya, justru saya dapat ini mah catat kosakata dan lain-lain, dapat daftar, dapat begini caranya, begitu caranya, itu justru dari mama-mama yang lain. Jadi seperti itu Bu Eli dan mama-mama yang lain sharingnya ya. Jadi kalau untuk tips-tipsnya sih seperti itu. Kalau ceritanya ya intinya sama aja. Oh, kalau jadi ngalor ngidul ini Terima kasih loh, ceritanya. sekali lagi mohon maaf loh Maya, ini lagi hamil besar, tapi saya mintain ngomong. Terima kasih sekali waktunya. Cuman saya yang paling inget banget untuk Adam ini, selain seperti Bu Santi dan Bu Nur tadi, Mama Umar dan Mama Javier mengerahkan segala pasukan, Mama Adam ini juga mengerahkan mbahnya juga, Mbah Huti. Iya, betul. Jadi Mbah Huti itu rutin banget ikut terapi untuk belajar gimana ngajarin cucunya. Kemudian Rara waktu itu adiknya masih umur berapa ya, mah kecil banget. Saya ingat masih belum 2 tahun, sempat masih belum 2 tahun waktu itu. Rara itu juga ikut masuk terapi, dan banyak juga kosakata itu yang Rara ngajarin Adam, dan sebaliknya kadang tuh Rara yang lebih ngerti Adam ini maksudnya apa gitu. Jadi dari situ saya akhirnya paham, oh mama ini benar-benar mengerahkan segala pasukan kayaknya di rumah itu. Mbak Hutinya, adiknya yang paling kecil itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang juga bisa menggantikan kehadiran mama saat mama bekerja. Plus yang tadi, mama ini juga tidak satu kali mengajak Adam ke kantor. Seingat saya beberapa kali mama ngajak Adam ke kantor, selain untuk menunjukkan ke teman-teman kantor bahwa kan mama Adam ini cukup rutin datang ke terapi dengan izin kantor. Ma kok tidak bisa datang? Iya Bu Eli, saya izin. Itu rutin banget izin ke kantor. Saya nggak tahu apakah pernah dapat SP mah. Tapi selalu datang selama terapi padahal jam kerja. Nah, jadi banyak teman-temannya yang akhirnya terima kasih Mama Adam ke teman-temannya. Cuman yang saya sukai adalah akhirnya Adam itu berlatih bahwa orang-orang di luar dia, di luar sekolah itu sangat beragam, sehingga tidak selalu dia bisa menangkap suara orang yang baru, memahami dialek bahasa orang-orang yang baru dia kenal. Nah, cukup bagus sih ya, kalau saya rasa cukup bagus karena mama ini mengeluarkan Adam dari zona nyamannya. Jadi ketemu orang-orang dengan beragam bahasa, dialek, dan lain-lain, sehingga Adam mungkin belajar lebih banyak dari orang-orang itu, walaupun pada awalnya mungkin sulit mah. Yang seperti Mama bilang tadi, ada orang-orang yang mungkin tidak paham ketika Adam berbicara dan lain sebagainya. Tapi itu akhirnya menjadi masukan ke Mama. Jadi Mama bilang, Bu Eli kemarin saya ngajak Adam ke kantor nih, kayaknya orangnya nggak paham Adam ngomong apa. Berarti gimana? Oh ayo kita latihan artikulasi mana. Jadi dari situ akhirnya kelihatan, oh kurangnya di sini, diperbaikinya di sini. Terima kasih banyak Mah sharingnya. Sama-sama Bunda. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Mama Atar. Mama Atar ini juga dosen sama seperti Mama Umar dan Mama Jafir. Silakan Mas, saya spotlight nih. Jadi Mama Atar ini dari Jogja. Silahkan Mama Atar atau Budila. Silakan Ma, sharingnya.